Bismillahirrahmanirrahim. Moral of the story adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merencanakan kehidupan kita, teman-teman. Kita cuman perlu menjaga masih on the track apa enggak nih. Kita cuma perlu ngejaga kita ini masih di garis yang Allah ridhoi atau enggak. Kalau masih di dalam garis yang Allah ridhoi, biarkanlah Allah yang mengarahkan kemana. Pokoknya jangan sampai ngelanggar aja, jangan sampai keluar batas aja. Dan insya Allah jalan itu nggak akan membawa kita kepada kehancuran atau kerugian. Nggak mungkin. Allah yang merencanakan. Mungkin adegan yang memicu kita untuk melangkah itu kadang-kadang sesuatu yang gak nyaman. Kayak misalnya Musa, adegannya insiden pembunuhan, tiba-tiba hijrah ke Madian. Bisa aja insiden kayak gitu terjadi, bukan maunya kita, takdir Allah. Tapi dibalik semua hal-hal yang kita anggap sekarang musibah, nanti malah kita mensyukurinya. Sekarang kita menganggapnya musibah, someday kita akan menganggapnya sebagai nikmat, rahmah. Kita aja yang belum mengerti. Jadi musibah dengan nikmat itu sebetulnya adalah persepsi kita. Kalau kita memahami kebaikan di dalam musibah, kita akan menyebutnya bukan musibah, itu rahmat. Tapi kalau kita nggak ngerti, kita nyebutnya musibah. Sama kayak misalnya, aduh judul ini ditolak sama dosen pembimbing, sehingga kita harus ganti judul yang baru. Kita anggap itu musibah kan? Padahal justru judul yang kedua, yang kemudian kita jadi lulus dengan sidang nilai cum laude, lewat judul yang kedua itu, itulah yang membuat kita mengerti sesuatu yang kelak akan bermanfaat buat kita. Judul pertama mungkin tentang apa, judul yang kedua sesuatu yang lebih aplikatif, sesuatu yang lebih dibutuhin sama masyarakat. Sehingga kadang-kadang kita pernah nulis skripsi, tesis, disertasi tentang judul itu, kita jadi expert di bidang itu, sehingga suatu saat kita lebih dibutuhin oleh masyarakat daripada kita tadinya pakai judul yang pertama. Kita tinggal angle berpikir kita yang mana nih? Mau ngelihatnya dari angle hikmah atau mau ngelihatnya dari angle musibah. Musa kecil pas bayi cabut jenggotnya Firaun, itu sebuah insiden. Musa dihanyutkan ke Sungai Nil, itu sebuah kejadian yang kayaknya tragis banget. Terus Musa ngebunuh orang, terus Musa kehausan di tengah-tengah padang pasir, ketemu cewek terus ngasih minuman ternaknya tapi nggak dibayar. Semua ini rencana Allah yang kita nggak ngerti sekarang. Tapi someday ketika kita udah ngelihat hasilnya, kita akan mengatakan, Masya Allah, Allah Maha Besar yang mengatur hidup saya sampai menjadi seperti sekarang ini. Makanya saya pernah cerita, mungkin teman-teman ada yang nonton di YouTube. Dulu ketika di Mesir, pulang dari Mesir tuh, saya ikut istri ke Bandung. Istri saya ngajar di Bandung, akhirnya kita ke Bandung. Saya nggak senang waktu itu, belum dapat hidayah ya, nggak senang ngajar di kampus, nggak senang ngajar di pondok pesantren. Tapi karena terpaksa, nggak ada kerjaan, saya ngelamar-lamar gitu ke pondok-pondok pesantren. Semua nolak, alasannya sama, lebih banyak guru daripada murid. Ya udah deh, gak apa-apa, karena gak ada yang nerima. Saya pikir, kok saya pulang-pulang jauh-jauh dari Kairo tapi gak punya kerjaan ya, kayak melas gitu. Malah ngelamar jadi kuli aja gak diterima. Soalnya kuli itu yang dilihat keahlian dan otot kan. Saya punyanya ijazah LC, gak nyambung dengan perkuliahan gitu. Akhirnya gak punya kerjaan, saya nerjemahin buku. Udah capek-capek nerjemahin buku, pas dikasih ke penerbit, katanya buku itu udah terbit, diterjemahin sama orang lain. Saya salah milih judul. Akhirnya nulis buku sendiri yang belum diterbitin orang. Walaupun kalau bahasa Sunda mah capruk, gak jelas ngomong apa gitu. Pokoknya nulis aja, nulis. Udah selesai nulis, dikasih ke penerbit, gak ada yang mau nerbitin karena gak layak katanya. Kan ini adegan-adegan yang awalnya kita anggap sebagai kesulitan, musibah kan. Karena gak mau diterbitin sama penerbit, akhirnya saya kepikiran lagi, ya udah kenapa gak diterbitin sendiri aja. Diterbitin sendiri, alhamdulillah minjem uang dari teman 30 juta, dan dia Allah takdirkan dilembutkan hatinya, mau aja, padahal nggak kenal amat, baru kenal juga beberapa bulan, mungkin ngeliat muka saya tuh muka melas gitu ya. Jadi saya pinjam uang, pinjam dong 30 juta. Oh iya, ya udah ambil aja. 30 juta. Dia punya percetakan, sampai sekarang jadi teman baik. Dia yang punya percetakan, udah nggak apa-apa, Ustadz cetak aja, ntar bayarnya waktu terserah Ustadz. Dikasih waktu 6 bulan. Saya cetak,
Udah gitu terbitin sendiri, dijual seluruh Indonesia. Caranya kirim pakai bus-bus malam gitu kan. Saya pakai kardus Marlboro ngangkat. Jadi saya penulis, saya kulinya, saya direktur penerbitnya, pokoknya apa sendiri aja semuanya. Ngangkat di jalan raya. Nih, saya mau ngirim buku. Oh, buku siapa? Ada tuh orang yang nulis bagus tulisannya gitu. Kirim ke Sumatera, ke Sulawesi, ke Jawa, udah dikirim, nggak ada yang balik. Terus laporannya nggak jelas, orangnya kemana nggak ngerti karena nggak kenal amat gitu, lewat internet doang, lewat email. Nggak ada laporan. Waktu itu sekitar 3.000 buku, 1.000 yang dikirim keluar kota itu raib aja, nggak ada hasil. 2.000 lagi, ya udah saya jual di Bandung aja kalau kayak gini. Jual di Bandung, pas ada kayak Islamic Book Fair ya, pameran buku Islam. Saya nyewa satu space di stand salah satu penerbit Islam di Bandung. Nggak nyewa stand, nyewa space doang di depan. Saya pakai X banner, terus pakai meja, ngangkut pakai motor sendiri, pakai topi biar nggak ada yang tahu, pakai masker. Taruh, ngerjain sendiri semuanya, udah beres semuanya, pergi ke belakang, ganti baju yang baju kemeja, pakai dasi gitu, full pen. Udah gitu, pakai rambutnya dirapiin, berdiri di sebelah X banner. Orang-orang pada nggak kenal kan buku ini baru banget, ini buku apa? Oh ya ini bukunya bagus, siapa penulisnya? Karena di X banner itu wajah paling besar tuh wajah saya. Jadi tulisan buku apa tuh kecil-kecil aja, yang penting wajahnya yang gede gitu. X banner foto saya yang paling besar. Qadarullah, waktu itu saya ngambil foto kan sembarangan aja dari foto-foto lama tuh. Saya ada foto baju putih dan mungkin kalau orang perhatiin kelihatan. Ternyata di sini ada uang 1.000. Kelihatan ada uang 1.000 di foto itu teh. Saking memprihatinkan. Mulai alhamdulillah 3 bulan bisa membayar hutang di percetakan. Mulai berkembang, bikin bisnis. Waktu itu belum ada pulsa di Alfamart, Indomaret, masih M-Kios gitu. Punya 60 cabang M-Kios di Bandung. Mulai masuk ke jual beli mobil bekas, masuk ke properti. Terus ujung-ujungnya alhamdulillah balik lagi kepada habit, yaitu dunia dakwah. Jadilah sekarang di Pemuda Hijrah, dan saya tinggalkan yang usaha-usaha kayak gitu biar fokus kepada dakwah. Tapi akhirnya saya berpikir, kalau dulu saya mungkin diterima ngajar di suatu tempat, mungkin saya nggak akan pernah ngelakuin hal-hal yang seperti sekarang. Kalau dulu saya diterbitin bukunya oleh orang lain, mungkin saya nggak akan pernah nulis sendiri, dan seterusnya dan seterusnya. Banyak hal yang kita sebut sekarang musibah, besok kita bilang itu sebuah nikmat. Angle-nya doang yang berbeda. Tinggal kita yakin gak sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bisa jadi hari ini ditolak atau hari ini diputusin, suatu saat kita mensyukuri keputusan itu. Alhamdulillah saya diputusin, itu disyukurin. Kenapa? Gara-gara diputusin, akhirnya dia menikah dengan orang yang lebih baik daripada kita. Syukur kan? Namanya cinta sejati. Gimana? Harus syukur. Alhamdulillah dia dapat yang lebih layak daripada saya. Dan saya emang nggak dapat sampai sekarang misalnya. Ya nggak apa-apa. Kayak Julaibib ya. Tunggu aja di masjid. Kan nggak enak banget awalnya tuh. Gimana kita menganggap diputusin itu nikmat? Apalagi diputusin dengan bahasa, kita adik kakak aja ya. Kan berat ya. Nggak enak kalau kayak gitu teh. Cuman nanti suatu saat kita akan mensyukuri nikmat itu. Kayak banyak orang yang ngerasa kok saya ngeband udah sekian lama tapi nggak ada yang masuk ke dapur rekaman, sampai dia bikin kayak semacam sponsor me kan. Dia ngeband terus bikin arrangement lagu, dia posting di YouTube, diupload di YouTube supaya ada yang sponsor. Ternyata nggak muncul. Anak skate dia ngetrik tapi nggak ada yang jadiin dia brand ambassador brand tertentu. Akhirnya dia upload di YouTube ngetrik kickflip yang model baru apa gitu mungkin, atau no confly gitu, dia nggak ngetrik tapi bisa terbang-terbang, berharap ada yang sponsor, ternyata belum. Apa yang hari ini kita anggap sesuatu yang kayak kekalahan, satu musibah, satu kesulitan, suatu hari nanti ketika kita paham, kita akan mengatakan itu nikmat dengan satu syarat. Gimana pun kondisi yang kita alamin sekarang, jangan keluar dari jalur yang Allah ridhoi. Itu aja syaratnya. Makanya kan saya bikin tagline banyak main, banyak manfaat. Saya nggak berani bilang nggak punya dosa, karena itu namanya tazkiyatun mentazkiyah diri sendiri. La tuzakku anfusakum. Janganlah kalian menganggap diri kalian suci. Tapi maksudnya sedikit dosa ini tinggalkan dosa. Kenapa? Karena kalau kita udah ngelanggar,
Gimana pun kita sekarang lagi dapat nikmat banyak, terus kita melakukan dosa yang Allah nggak suka, nikmat itu bisa berubah musibah. Sebaliknya, ada musibah, kita masih on the track, musibah itu bisa berubah menjadi nikmat. Syarat yang Allah minta dari kita cuma satu itu, jangan melanggar, jangan bikin dosa, jangan ngecewain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu doang. Udah gitu bertahan aja, Allah kasih kejutan-kejutan yang sangat banyak dalam hidup kita. Saya punya teman orang Padang. Dia ikut tes akademi kepolisian. Dari sekian banyak yang ikut tes, 50 orang yang keterima, dia salah satunya. Terus karantina 50 orang ini. Tes ujian yang kedua, dari 50 orang ini cuman dia sendiri yang gagal. 49 orang tuh lulus tes kedua. Akhirnya dia pulang ke kampungnya dalam keadaan malu. Karena udah malu banget, dia hijrah ke Jakarta. Awalnya ke Bandung terus ke Jakarta. Di Jakarta alhamdulillah setelah sekitar 8 tahun dia bisa survive, bahkan sukses. Sekarang dia punya beberapa outlet di Tanah Abang, punya pabrik di Bogor, dan punya omset sebulan itu gak kurang dari 1 M. Dengan keuntungan kurang lebih 40%. Jadi 400 juta lah profit bersihnya sebulan. Kalau lagi lebaran atau Ramadan itu bisa 3 kali lipat. Nah pas sudah sukses dia haji. Ternyata di kampung itu dialah orang pertama yang haji. Di kampung dia tuh. Dan di kampung itu dikenal dia sebagai anak yang paling nakal, yang kayaknya gak ada harapan jadi orang baik. Ternyata yang pertama haji. Udah gitu dia pulang, sesekali dia pernah pulang ketemu sama temennya yang 49 orang itu. Salah satunya udah jadi salah satu pejabat di kepolisian. Dia ngobrol-ngobrol, ditanya mana yang 48 lagi. Dia bilang, kamu gak tahu kabar mereka? Kabar apa? Tahun 2004 mereka ditugaskan di Brimob Aceh, di Banda Aceh. Asrama Brimob Banda Aceh itu dekat dengan laut. Terjadi musibah tsunami, satu asrama Brimob itu habis semua dan 48 mereka itu meninggal dalam musibah tsunami. Baru dia sadar, Masya Allah, Allah punya rencana. Semuanya di dalam aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dia akhirnya mensyukuri kegagalan dia dulu di tes kepolisian. Walaupun yang lulus juga baik, yang gagal juga baik. Jadi ini bukan soal buruknya, tapi soal antara satu kebaikan dengan kebaikan yang lain. Yang lulus baik, yang ternyata gak lulus juga, Allah simpan kebaikan dengan cara yang lain. Bahkan mungkin bagi dia sekarang, kalau disuruh pilih, dia lebih milih gak lulus. Kalau dia sekarang udah paham. Dulu dia memilih lulus, dia stres, dia kayak putus asa gitu, pas ketahuan cuma dia sendiri yang gak lulus. Tapi setelah dia paham maksud Allah, pasti kalau sekarang disuruh pilih, mending dulu kamu lulus apa enggak? Enggak deh, mending kayak gini aja, pasti kayak gitu. Jadi kita butuh waktu untuk mengerti teman-teman tentang maunya Allah itu apa. Sama kayak sekarang, kita butuh waktu untuk mengerti kenapa di usia segini masih sendiri. Butuh waktu untuk mengerti. Mungkin Allah emang lagi mempersiapkan calon imam kita yang ideal banget. Nah untuk mendapatkan seseorang yang ideal itu kan butuh waktu. Kalau yang apa adanya kan, yang apa diobral gitu kan gampang. Tapi ini karena terlalu istimewa, kayak permata, mutiara, itu benar-benar dibentuk saking istimewanya, butuh waktu yang lama. Sama kayak kita beli kendaraan. Kalau yang warnanya pasaran kan langsung ready stock ya. Tapi kalau yang warnanya paling unik sendiri kan inden kan. Sampai mau beli satu kendaraan aja indennya bisa 2 bulan. Kenapa? Warna ini jarang pak, istimewa, sehingga harus inden. Kalau yang ready stock banyak tuh warna standar aja. Begitu juga dengan jodoh. Ada jodoh ready stock, ada jodoh inden. Nah yang inden ini biasanya istimewa. Itu salah satu hikmahnya. Siapa tahu emang dia inden karena lagi mengkhatamkan Al-Quran. Dia berazam, ya Allah saya gak pengen nikah dulu sebelum khatam juz 30. Gak harus 30 juz kan? Sebelum khatam juz 30. Berapa lama? 15 tahun. Nah mungkin dia pengen hafal juz 30 juz, mungkin dia pengen hafal 100 hadis, mungkin dia pengen mapan dulu supaya bisa benar-benar membahagiakan dan menafkahi keluarga besar, bukan cuma istrinya tapi juga mertua dan segala macam. Kita emang akan dikasih oleh Allah pasangan yang istimewa, makanya inden, sehingga kita bersabar. Mudah-mudahan ada kebaikan. La'allahu khair wa ma indallahi khair. Mudah-mudahan di sini ada kebaikan. Apa yang ada di sisi Allah lebih baik. Terus berhusnuzon. Ketemu-ketemu, ternyata emang benar. Wajar kalau kita inden. Istimewa banget. Akhlaknya itu luar biasa. Itu yang dialami oleh
Khadijah. Nikah, meninggal. Nikah lagi, meninggal lagi suaminya. Kenapa meninggal? Karena Allah lagi mempersiapkan seseorang yang mungkin pas suaminya meninggal, Nabi Muhammad masih kecil. Tapi Khadijah disuruh punya keluarga dulu biar ada yang ngedampingin dia, terjauh dari fitnah. Cuman gak boleh lama-lama, harus pergi karena mau digantiin oleh orang yang lebih istimewa, yaitu Muhammad SAW. Mungkin bagi Khadijah ketika suami pertamanya meninggal itu musibah. Nikah lagi, suami kedua meninggal, lebih musibah lagi. Udah gitu sendiri, sekian lama baru ketemu dengan orang yang paling istimewa. Gak ada manusia yang lebih istimewa daripada suaminya Khadijah, yaitu Rasulullah SAW. Allah punya rencana. Awalnya Khadijah menangis, yang kedua Khadijah menangis, tetapi setelah dia faham rahasia yang ketiga, mungkin dia akan mengatakan bahwa inilah yang terbaik untuk saya. Kalau saya tahu ini dari dulu, maka saya akan tahu bahwa Allah itu maha baik kepada saya. Ini artinya Allah punya rencana. Kurang baik apa suami kayak Rasulullah? Nih, mungkin kita yang berada di sebelah kanan ini lagi disiapin sama Allah untuk belajar akhlak dari Rasul, supaya nanti kalau ketemu yang di sebelah satu lagi, insya Allah kita benar-benar bisa membahagiakan dia seperti Rasul membahagiakan Khadijah atau Aisyah.